Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk para sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Hari ini hari yang ke-19 ya, kita berpuasa. Sebuah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita bisa hadir merasakan puasa sampai tanggal 19. Besok tanggal 20. Lusa kita akan masuk ke 10 hari terakhir. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa merasakan qiyamul lail di Lailatul Qadar, di malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada pagi hari ini ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, dan juga diriwayatkan dari Abu Malik Al-Ash'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mengatakan, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga itu ada ghuraf. Ghuraf ini dalam bahasa Arab adalah ruangan yang tinggi, kamar yang berada di atas. Kalau mungkin kita lihat sekarang seperti hotel-hotel yang tinggi di atas, yang mungkin dia berlapis-lapis tingkatnya. Itu tuh kamar-kamar tuh luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Artinya keindahan itu rumah, keindahan itu kamar-kamar yang disediakan di surga gak terbayang. Kalau mungkin sekarang kita bisa melihat hotel-hotel mewah yang terbuat dari kaca, sehingga mereka bisa saling melihat yang luar dan dalam. Tapi ini orang yang di dalam bisa melihat indahnya bangunan itu. Sesuatu yang Allah ciptakan mungkin tidak terbetik dalam benak manusia. Maka para sahabat Nabi bertanya, qala Abu Musa Al-Ash'ari, dia mengatakan, "Liman hiya ya Rasulullah?" Abu Musa bertanya, milik siapa kamar-kamar itu? Ini kalau kita melihat ya, pertanyaan para sahabat itu berkualitas. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan amal. Dia bertanya, ini kamar-kamar ini buat siapa? Buat orang yang kayak apa amalannya? Kenapa? Karena muncul generasi tatkala manusia bukan lagi manusia beramal,
Manusia yang hanya banyak bertanya tapi sedikit beramal. Ada sebagian manusia yang hanya suka memperingati tapi tidak mengamalkan. Abu Musa bertanya, punya siapa tuh kamar-kamar itu? Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kamar Allah ciptakan untuk manusia yang melakukan 3 hal. Beliau menyebutkan 3 hal. Yang pertama, liman atabal kalam. Bagi orang-orang yang ucapannya indah. Ucapannya nyaman. Baik. Subhanallah. Itu kamar di dalam surga. Kriteria pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang tutur katanya sopan. Baik, indah. Tidak menyakiti hati kalau kita bicara mungkin. Tidak kasar, tidak kotor, tidak suka mengumpat. Dan ini nih Allah sebutkan di surat Al-Furqan ya. Kalau kita melihat surat Al-Furqan ayat 63. Allah menyebutkan tentang sifat hamba-hamba Allah yang mendapatkan kamar-kamar. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih yang kalau mereka berjalan di muka bumi ini tidak berjalan dengan kesombongan. Mereka berjalan dengan penuh tawadhu. Subhanallah. Tidak arogan. Tidak menunjukkan kebanggaan diri. Lah, mereka orang-orang yang rendah hati. Kalau mereka diajak ngomong sama orang-orang jahil, ini masih berkaitan dengan kemarin yang kita bahas tentang orang puasa. Kadang-kala dipancing agar dia marah. Kadang-kala ada orang-orang yang memprovokasi dia supaya dia mengumpat, mencaci. Tapi ini ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih itu, kalau diajak ngobrol, yang ngajak ngomong dia adalah orang-orang jahil, apa jawab mereka? Salama. Mereka mengucapkan ucapan yang penuh keselamatan. Dirinya selamat dan dia juga tidak mau mengurusin tuh orang. Karena memang ada hal-hal yang tidak perlu diurusin. Atau tidak perlu ditanggapi. Nih. Ada orang-orang yang cari sensasi. Ada orang-orang yang cari popularitas. Dengan mengupload video dia. Omongan dia, cacian dia yang memancing umat Islam. Kadang-kadang kita terpancing. Untuk mencaci maki dan menjelek-jelekan dia. Sejatinya orang itu sukses. Karena kita menjawab. Coba kalian diam. Al-Imam Syafi'i mengatakan, idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau ada orang bodoh yang ngomong sama kau, jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Yang lebih baik dalam menyikapi orang bodoh itu adalah diam. In kallamtahu farajta anhu. Kalau engkau ngajak dia ngobrol, kalau kau balas omongan dia, kalau kau memberikan respon terhadap ucapan dia, tulisan dia, maka engkau telah memberikan solusi buat dia. Dia itu orang yang sedang sempit dadanya, yang tidak menemukan jalan keluar. Maka dia ingin menyampaikan sesuatu dan dia mencari tanggapan dan respon dari orang. Maka kata Imam Syafi'i, in kallamtahu farajta anhu. Kalau kau ngomong sama dia, udah selesai. Kau berarti telah memberikan solusi kepada dia, membuka dari dia. Wa in khallaitahu kamadan yamutu. Tapi kalau kau biarkan dia, dia akan mati dalam kondisi melarat. Betul, jemaah. Dia akan mati, istilahnya mati konyol, mungkin mati penasaran, mati. Karena tidak digubris. Dan kita perlu membunuh orang-orang seperti itu dengan cara kita mendiamkan mereka.
Maka di sini Allah menyebutkan sifat ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahilun, kalau mereka diajak ngomong sama orang-orang bodoh, qalu salama, mereka mengucapkan ucapan yang menyelamatkan diri mereka dan tidak mau ngurusin tuh orang. Ini sebuah sikap yang seharusnya kita manfaatkan menghadapi apa? Menghadapi orang-orang, kata Allah, al-jahilun, orang-orang bodoh. Nggak perlu kau tanggapin dia. Jadi kita kembali kepada kamar-kamar yang indah di surga yang transparan. Buat siapa? Yang pertama, sifat mereka liman atabal kalam, bagi orang yang ucapannya indah. Wa at'amat ta'am, dan mereka suka berbagi makanan. Kita bicara tuh kamar, harus ada perjuangan dengan kita bersedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bulan Ramadan, kata Hasan al-Basri insyaallah, bulan Ramadan itu adalah innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makan orang. Maka di sini seorang mukmin dituntut untuk membuktikan keimanannya dengan mengeluarkan hartanya. Dan berat jemaah, nggak mudah mengeluarkan harta. Kenapa dikatakan berat? Karena kita udah cinta sama tuh harta. Memang tatkala uang itu belum ada di tangan, kita tuh gampang untuk mengatakan aku akan melakukan ini dan itu, aku akan berbagi. Tapi tatkala uang sudah di tangan, maka di sini Rasulullah SAW mengatakan was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti iman. Karena iman dan kekikiran tidak menyatu di dalam hati seorang hamba. Jadi yang kedua itu. Dan Allah menyebutkan di surat Al-Furqan tentang sifat ibadur rahman. Kalau yang pertama tadi adalah mereka orang-orang yang tidak sombong, tidak arogan kalau ngomong, tawadhu. Kalau ngomong dengan orang-orang bodoh, dia mungkin mendiamkan mereka. Dan salah satu sifat mereka Allah sebutkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang kalau berinfak tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Di antara itu, soalnya kalau kita berlebih-lebihan takut menyesal nantinya. Ketika kau keluarkan semua uangmu, umpamanya, kadang-kala orang, ya Allah Ustaz, anak duitnya habis, sana sedekahkan semuanya. Allah mengatakan di antara itu, jangan pelit dan jangan boros. Di antara itu dia melakukannya. Sifat yang ketiga, wasalla bil-lail wan nasu niyam. Salat malam ketika orang-orang tidur. Dan Allah sebutkan di surat Al-Furqan ini, di ayat 64. Ini sifat kedua kalau di urutan dalam surat Al-Furqan. Allah mengatakan walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang bermalam dalam kondisi sujud dan berdiri. Ini yang akan mendapatkan surga. Kita di bulan Ramadan bisa nih. Artinya Ramadan ini sebuah kondisi yang Allah ciptakan agar kita bisa mendapatkan kamar-kamar di surga. Untuk masalah berbicara yang baik, alhamdulillah. Puasa Ramadan kita disuruh menahan makan, menahan lapar dan haus dan syahwat kita, dan di situ kita tahu juga ada orang-orang yang puasanya tidak berpahala tatkala tidak menjaga lisannya. Maka udah ada nih di bulan Ramadan. Yang kedua, memberi makan, masya Allah, bulan Ramadan orang berlomba-lomba memberikan berbuka. Ini sebuah kesempatan buat kita, para jamaah, antum yang punya rezeki lebih, masak di rumah atau beli kirim ke masjid. Dan yang ketiga, qiyamul lail. Ini masih tersisa 10 hari nih, terakhir nih. Maka semangat untuk qiyamul lail. Yang biasa sholat tarawih, aku mau qiyamul lail, nah qiyamul lail, lakukan hal itu. Dan itu salah satu yang akan membuat kita mendapatkan surga Allah SWT. Semua terserah kepada kita. Hadza Allahu a'lam bissawab. Naam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan wa sahlan. Dari siapa? Afwan Ustaz, Ana Gunawan di Bogor. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya, Mas Gunawan? Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, fadl, apa yang ingin ditanyakan? Ustaz, Ana mau tanya nih, kalau suami pernah berjanji untuk misal tidak mukul ke istri gitu kan. Iya. Terus ketika dia bilang kalau sampai mukul nanti istri minta cerai gitu kan. Iya. Terus seandainya kejadian mukul itu apakah itu termasuk talak atau tidak Ustaz? Si suami berjanji tidak akan mukul istri. Kalau mukul istri maka cerai itu terjadi. Istrinya minta cerai gitu Ustaz. Istrinya minta cerai. Oke. Iya. Nah, itu aja. Mas Gunawan. Nah Ustaz. Baik, barakallahu fikum ya. Iya. Fadal. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Gunawan di Bogor tentang bagaimana seorang suami yang berjanji tidak mukul istrinya. Kemudian kalau mukul istri akan minta cerai. Ya, kalau kita bicara minta cerai, ada alasan-alasan yang wanita diperbolehkan minta cerai. Tapi bukan berarti ucapan suami itu atau mukulnya suami itu jadi jatuh cerai. Tidak. Kecuali memang ada ucapan seperti ini. Suami mengatakan, aku bersempuh, kau cerai kalau kau keluar rumah, umpamanya. Kalau ucapan yang dia lakukan itu sebenarnya bukan hendak menceraikan. Tapi dia hanya bersumpah supaya dirinya, dia bersumpah supaya istrinya tidak keluar rumah. Maka di sini kalau memang niatnya dia itu bukan menceraikan istrinya, itu bukan cerai. Suami tinggal membayar kafarah sumpah. Memberi makan 10 orang, atau memberikan pakaian kepada mereka, membebaskan budak, atau kalau nggak bisa berpuasa 3 hari. Wallahu a'lam, dari cerita Mas Gunawan tadi, dia hanya berjanji tidak akan memukul istri. Kalau memukul istri minta cerai. Ya kalau istri minta cerai itu hak dia minta cerai. Dalam kondisi dia merasa dizalimi oleh suaminya umpamanya. Tinggal suami apakah menerima permintaan istri. Karena wanita tidak bisa menceraikan dirinya. Wanita tidak bisa menceraikan dirinya. Dia bisa mengajukan cerai kepada suaminya, yang disebut khulu. Tinggal sekarang suami mau nerima atau tidak. Dan dalam masalah seperti ini, ya sebenarnya bisa diselesaikan dengan yang lebih baik daripada bercerai ya. Kita memang tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita yang minta cerai tanpa sebab yang syar'i, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Tapi dalam kondisi tadi mungkin sebabnya syar'i, karena janji nggak mau mukul, dipukul sama suaminya. Dan pukulan itu sebuah kezaliman. Ada mukul yang diperbolehkan dalam syariat. Maka anak rasa bisa diselesaikan, tinggal minta maaf sama istri. Adapun istri mengatakan, bang kau janji, kau mukul, aku boleh minta cerai. Umpamanya. Iya itu terjadi, tapi aku khilaf, aku minta maaf. Jadi kalau jatuh cerai insya Allah tidak. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Hadallahu a'lam bissawab. Ya, ini ada pertanyaan tertulis. Ustaz mau tanya dari Ummu Bila, jika tidak ada nafkah dari suami selama menikah, apakah istri masih harus taat? Suami sehat dan bekerja, syukron. Iya, Masya Allah ya. Ini berkaitan dengan kembali dengan rumah tangga tadi. Bagaimana suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Zalim. Tapi apakah istri masih wajib taat? Wajib dia taat. Tetap ketaatan kepada suami wajib. Cuma di satu sisi, di sini wanita memiliki hak untuk minta cerai. Dalam kondisi suami tidak memenuhi haknya. Memenuhi kewajibannya, memberikan nafkah. Karena memang ini para suami harus paham. Allah Jalla Jalaluhu menjadikan para suami itu pemimpin. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Allah jadikan suami-suami musallatuna 'alan nisa, menjadi komandan-komandan yang dikuasakan menguasai para wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena dua hal. Hal pertama adalah karena Allah telah memberikan kemuliaan kepada lelaki, dia bisa memimpin. Hal kedua, karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Apabila satu dari dua hal ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kepincangan di kepemimpinan suami. Istri akan tidak taat, wajar. Walaupun itu dosa. Tapi ketidaktaatan seorang istri beralasan suami yang bermasalah. Seperti kalau kita katakan di mana namanya? Kadang-kadang di pom bensin ditulis tidak boleh merokok. Tahu-tahu ada orang hidupin rokok di pom bensin, terbakar dia. Siapa yang disalahkan? Yang membakar. Kau kan udah tahu nggak boleh. Begitulah suami. Tatkala suami tidak memberikan nafkah, maka istri yang tidak taat itu ada alasan dari dia. Walaupun istri berusaha untuk taat. Karena dikatakan suami tidak memberikan nafkah bukan disebabkan dia tidak mampu. Suami ini bekerja. Suami ini sehat. Tapi entah mungkin karena pemahaman agama dia yang kurang atau dikarenakan sebab-sebab yang lain, maka perlu dicari tahu. Dan seorang istri menghadapi kondisi seperti itu berusaha untuk memperbaiki suaminya. Karena suaminya pilihan. Engkau kenapa terima dia? Dan kita tahu menerima pasangan itu adalah agama dan akhlak yang mulia yang menjadi pertimbangan utama. Tapi kalau ternyata engkau mendapatkan suami yang tadi dikatakan tidak memberikan nafkah, ini berarti dalam urusan agama dan akhlak gak benar tuh suami. Engkau berusaha untuk memberikan nasihat. Bukan dengan tidak taat. Ketidakpatuhanmu tidak menyelesaikan masalah kadangkala. Yang ada keributan di dalam rumah. Dan yang jadi korban anak-anak. Ketika anak pada melihat orang tuanya ribut, ibunya disuruh kadangkala membantah kepada ayahnya, itu suatu kondisi yang tidak sehat di dalam rumah. Maka nasihat anak kepada ibu yang bertanya tadi, berusaha untuk memperbaiki suami. Jadi kalau tidak bisa memberikan nasihat langsung, cari orang yang bisa memberikan nasihat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, tafadhal. Iya, silahkan. Apa hukumnya apabila seorang istri melanggar seorang suaminya, Pak? Suaranya kecil, Pak. Bisa dibesarin? Iya, Pak. Apa hukumnya apabila seorang istri melanggar suaminya sendiri, Pak? Bahkan mendoakan agar suaminya tersebut diberi azab, Pak. Allahu Akbar. Kenapa? Sebabnya apa? Sebabnya saya kan dapat THR. Iya. Saya ayah duitnya kemana? Saya nggak mau jawab. Iya. Soalnya kan nggak mungkin saya malu jawab. Iya. Akhirnya didoakan keburukan. Iya. Oke, siap. Barakallahu fiik ya. Masya Allah. Nah, ini curhat seorang suami yang dia dilaknat sama istrinya sendiri. Didoakan keburukan sama istrinya. Penyebabnya gara-gara suami tidak memberikan informasi kemana uang THR. Berarti udah cair nih uang THR-nya nih. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jemaah, ini kepada mereka yang membina rumah tangga. Terus terang, anak sedih ya. Kenapa anak sedih? Karena banyak orang menikah, sedangkan dia belum punya ijazah untuk menikah. Kalau kita bicara ijazah menikah, orang aja mau ngelamar kerja. Orang mau melamar kerja ke sebuah perusahaan. Itu syaratnya harus punya ijazah. Kalau yang dibutuhkan itu umpamanya ijazah IT atau komputer. Orang ini harus bisa komputer, dia harus punya ijazah. Dan masih dites lagi untuk melihat kelayakan dia untuk bekerja di tempat itu. Ini untuk kerja. Bagaimana untuk menikah? Kadang kalau orang menikah sama sekali sama hidupnya nggak pernah belajar bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri.
Sehingga tatkala menikah, mereka baru belajar. Ada yang tidak tahan dalam pembelajaran itu, sebulan 2 bulan cerai, setahun 2 tahun ribut. Akhirnya tujuan sakinah dari pernikahan itu hilang. Dan ini sesuatu yang menyedihkan sekali tatkala terjadi di rumah tangga yang seharusnya melahirkan anak-anak yang soleh. Salah satu contoh tadi nih, bapak ini dilaknat sama istrinya, didoakan dikasih azab sama saya, gara-gara tidak memberikan informasi THR-nya kemana. Jadi bagaimana? Ya nggak boleh kalau kita bicara tadi, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita diperintahkan menjaga lisan kita. Ada orang yang puasa, tapi pahala puasanya hilang gara-gara omongan dia yang buruk. Apalagi sama suami umpamanya. Dia melaknat suaminya, mengutuk suami. Melaknat orang aja nggak boleh. Laisal mu'min bitta'an walal la'an. Kata Nabi SAW, seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, mengutuk. Enggak, orang mukmin enggak kayak gitu. Orang mukmin yang ucapannya indah dan baik. Tapi sekarang ada masalah, Ustaz. Dan masalah itu diselesaikan. Seorang suami tidak wajib memberitahu istrinya berapa gaji dia, berapa penghasilan dia, kemana uang dia itu dia habiskan. Selama suami telah memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Jadi para istri supaya tahu hak dan kewajiban dia. Rumah tangga ini dibangun di atas saling memahami. Rumah tangga itu dibangun di atas saling membutuhkan. Suami butuh sama istri. Nah, Allah mengatakan hunna libasul lakum. Istri itu pakaian buat para suami. Wa antum libasul lahun. Dan kalian para suami pakaian buat mereka. Jadi pakaian ini yang menghangatkan ketika hawa itu dingin. Pakaian ini yang mendinginkan tatkala hawanya panas. Pakaian ini yang menutup aib dan kekurangan kita. Maka kalau tadi ada seorang istri yang tidak setuju dengan sikap suaminya, coba ditanyakan secara hukum umumnya dia. Paling nggak ngomong, bang kenapa bang, aku kepingin tahu. Kalau suaminya ngomong, udahlah aku nggak kepingin ngasih tahu kau, aku takut kau sakit hati macam-macam ya. Kau nanti nggak bisa tidur. Mungkin si suami berbagi kepada orang tuanya. Mungkin si suami punya utang, dia harus bayar sama orang lain. Mungkin cari alasan-alasan yang menyebabkan dia memaafkan suaminya. Adapun kalau seorang istri sampai melaknat, mencela, mendoakan keburukan buat suaminya, apa sebenarnya yang diinginkan dari rumah tangga? Jadi Rasulullah SAW ini pernah naik kendaraan bersama para sahabat. Tahu-tahu ada wanita tua yang naik onta dan ontanya kayaknya nggak nyaman sama dia. Lalu dilaknat itu onta. Ontanya dilaknat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, udah kau nggak usah berangkat sama kita. Kita nggak boleh berangkat sama ada kendaraan yang terlaknat di sini. Gimana kalau dia melaknat suaminya? Nggak boleh jamaah ya. Ingat seorang mukmin tidak boleh melaknat perorangan aja nggak boleh. Doakan kalau dia merasa suaminya melakukan tindakan yang zalim, doakan. Bagaimana mendoakan? Semoga dikasih hidayah suamiku. Hidayah bang, mudah-mudahan kau dapat hidayah. Mudah-mudahan kau belajar ya bang ya. Supaya kau ngerti bagaimana menjadi suami yang baik. Mungkin itu ucapan yang bisa diterima. Tapi kalau sampai melaknat, mengutuk, mendoakan keburukan, nah kayaknya tidak pantas. Dan seorang suami berusaha mengambil hati istrinya. Mengambil hati istrinya itu, kalau dia marah, cobalah tidak, masalahnya itu tidak pakai akal aja, tapi pakai hati. Ya mungkin istri butuh sesuatu, mungkin suami tidak mencukupi kebutuhan dia, mungkin dia kepingin beli baju baru tapi gara-gara THR-nya habis, sedangkan gajinya habis dimakan juga, maka dia tidak bisa membeli hal itu. Maka dimaafkan istrinya, mudah-mudahan bisa berbaikan lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Fadl, ini ada pertanyaan selanjutnya. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ini kan baru mengenal sunnah beberapa bulan terakhir ini. Dan sebelumnya saya berpacaran, tapi keluarga si cowok ini mau ke rumah habis lebaran rencananya. Cuma saya ragu karena calon saya ini bekerja di bank dan saya baru tahu
pertanggungjawaban riba itu sangat berat sekali. Bagi yang memakainya saya jadi ragu Ustaz. Makanya kemarin saya apakah termasuk menolak jodoh kalau saya membatalkan acara yang akan berlangsung ini Ustaz? Subhanallah. Iya. Iya, sama satu lagi Ustaz, saya kan baru mengenal sunat sedangkan keluarga berakhir. Barusan putus pertanyaan yang kedua, tapi yang akan jawab pertanyaan pertama ya. Ini seorang akhwat yang baru mengenal sunnah dan dia dahulunya pacaran dan pacarnya itu ternyata kerja di bank dan mungkin mereka akan datang ke rumah wanita ini lebaran ini. Bagaimana sikap dia? Dia takut ya urusan riba jemaah. Dia kembali dosa riba ini yang paling ringan. Kata Rasulullah SAW, misal ayyangkih rajul ummah, seperti anak yang menggauli ibunya sendiri, yang berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan dirhamun riba, satu dirham riba, ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu, yang dimakan oleh seorang hamba, dia tahu itu hasil dari riba, asyaddu min 36 zanyah. Itu lebih buruk, lebih dahsyat daripada berzina 36 kali. Maka bagaimana sekarang solusinya? Wanita ini jadi ragu ketika laki itu akan datang meminang itu perempuan. Dan alhamdulillah ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perempuan ini ingin rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak mungkin itu orang lelaki itu bisa diajak untuk ke sunnah. Artinya bisa dikasih pengertian untuk meninggalkan riba. Ketika dia melamar, meminang umpamanya ana siap menerima umpamanya selama pekerjaannya tidak riba. Kemudian kasih penjelasan masalah riba itu ya. Sehingga ketika menolak ada sebuah alasan yang syar'i, alasan yang sesuai dengan syariat. Dan mudah-mudahan orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, artinya seorang akhwat menolak itu suami karena Allah, Allah akan kasih ganti, awadahullahu khairan min dzalik. Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Dan mudah-mudahan si suami bisa dapat hidayah dengan cara dia menuturkan alasan dia. Kalau dia baru faham agama, ana mohon maaf, ana baru belajar. Kalau mungkin dia butuh pencerahan, ya kasih mungkin ukhti yang melihat ceramahnya Ustadz Irwandi umpamanya, Ustadz Muhammad Arifin Badri, Ustadz yang membahas tentang riba, tolong mas dengerin itu dulu, nanti baru kita lanjutkan pembicaraan kita kepada pernikahan umpamanya nanti. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia dapat hidayah. Ummu Sulaim pernah dilamar oleh Abu Thalha. Abu Thalha ini orang kaya raya, orang baik, orang dermawan, terkenal di Madinah. Dia melamar Ummu Sulaim dalam kondisi Ummu Sulaim janda. Apa kata Ummu Sulaim? Mithluka la yurati Abu Thalha. Orang kayak engkau nggak pantas ditolak, wahai Abu Thalha, nggak pantas ditolak. Kok orang yang mulia? Yang jadi masalah, aku muslimah dan kau orang kafir, nggak boleh. Kalau kau masuk Islam, aku ridho. Islammu itu sebagai maharku. Dan Masya Allah, Ummu Sulaim masuk Islam. Abu Thalha bersyahadat dan itu jadi maharnya Ummu Sulaim. Mudah-mudahan dengan mengajukan alasan seperti itu, apalagi dulu ada benih-benih cinta di antara keduanya, mudah-mudahan si calon suaminya itu dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, tafadhal. Afwan, suaranya kecil ya. Halo. Iya. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apa hukumnya jika kita menjual sebuah produk, kemudian tapi produk itu pembelinya kita memberikan ujian? Kita menjual sebuah produk. Ya, kemudian agar pembelinya banyak, kemudian kita membuatkan ujian, misalnya mendapatkan hadiah umroh. Iya. Udah itu? Udah itu aja. Iya, barakallahu fiik.
Nah, hayakumullah. Iya, ini berkaitan dengan produk-produk ya yang ada undiannya. Kadang kala belanja di mall ini berundian, berhadiah ini macam-macam. Jadi sebenarnya dalam bab itu, bab undian yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu, tergantung kondisinya. Ana pernah mendengar fatwa, bahkan ceramah seorang khatib pada hari Jumat ya. Ana masih ingat itu di Jambu, kejadian beberapa tahun yang lalu. Tatkala rame di Saudi ini, mereka undian ini, undian itu macam-macam. Mungkin mereka kalau melakukan hal itu tidak untuk merusak pasar yang ada, memang ingin memberikan hadiah ya, insya Allah nggak ada masalah. Tapi tatkala dia di situ untuk merusak orang lain ya, untuk membangkrutkan orang lain, sudah tidak boleh seorang muslim melakukan hal itu. Dan pembelinya di sini ditanyakan, engkau membeli barang itu karena undiannya atau karena kau butuh sama barang itu? Kalau kau membeli barang itu karena undiannya, maka di sini dia masuk dalam bab judi nantinya. Karena kita lihat ya, ada orang yang tidak butuh dengan barang itu. Banyak di kampung dulu, sampai sekarang masih ada. Ada orang jualan permen yang kecil-kecil ya, atau jepit, atau aksesoris dipajang. Di situ ada undiannya. Artinya harganya 1.000-an. Ya anak ingat, harganya cuma 1.000-an. Semua yang ada di papan itu 1.000-an. Di situ ada undiannya. Dan undian itu memang diperuntukkan untuk judi. Artinya dia bukan menjual barang sebenarnya. Dia menjual undian. Tapi kalau tadi dia jualan barang supaya menarik dan tidak untuk merusak yang lainnya, insya Allah tidak ada masalah, tinggal pembelinya sekarang. Kalau pembeli itu untuk mendapatkan hadiahnya, maka dia termasuk judi nantinya. Tapi kalau dia membeli karena dia butuh barangnya, kemudian dia dapat hadiah atau dia masukkan undian itu, dia dapat hadiah, nggak ada masalah buat dia. Jadi dilihat konsep dagang itu, dan mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lebih berkompeten dalam masalah ini seperti Ustadz Irwandi ya, Ustadz Muhammad Arifin Badri. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang ana tahu. Nah, tafadhal. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhal, suaranya kecil nih Pak, bisa diangkat? Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, semoga panjang umur Pak Ustaz selalu diberikan rahmat. Allahumma Allah amin. SWT. Allahumma amin. Karena kebetulan saya banyak berguru sama Pak Ustaz. Barakallahu Kebetulan fikum. ini Pak Ustaz, saya ini ada masalah. Saya dulunya pemakai narkoba. Subhanallah. Ya, saya berhenti karena melihat ceramah Pak Ustaz, melihat ceramah Roja TV. Kebetulan saya punya istri, dia pernah berzina dengan laki-laki lain, tapi aku maafkan kesalahan itu. Iya. Karena ya saya maafkan, dan sekarang dia lagi hamil. Lagi hamil, tapi dia selalu berkata kasar dengan saya. Dan cinta saya itu mulai hilang, terkikis. Karena karakter dia berkata kasar dengan saya. Itu mulai hilang. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Iya. Sedangkan saya pernah melihat ceramah Ustaz Salama yang apa yang namanya satu. Ustaz Khalid. Katanya, iya, Ustaz Khalid Salama, kalau laki-laki tidak boleh merendahkan di bawah di mata wanita. Kalau kita dibutuhkan, ya kita membutuhkan 1000 kali. Kalau kita tidak butuhkan, kita tinggalkan dia. Tolong pencerahannya, Pak. Iya, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Makasih. Iya, wa iyyakum masyaallah jemaah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang ini seorang suami dulu pernah narkoba, artinya dia pernah hidup di dunia gelap. Narkoba teman-temannya kita tahu. Dan dia punya istri, ternyata istrinya pernah berzina. Dan dia sudah maafkan. Ya, karena tidak ada yang sempurna. Semua pernah berbuat dosa. Dosa zina adalah dosa yang
sangat besar. Tapi orang yang bertobat bisa jadi nih, kembali Anda sampaikan, ketika seorang bertobat dari zina, bisa jadi dia lebih baik dari sebelum berzina apabila dia benar-benar bertobat. Seperti kisah seorang imra'ah Ghamidiyah yang berzina, yang datang hamil kepada Rasulullah SAW, mengatakan ini hubla minaz zina. Lalu disuruh menunda rajamnya sampai dia melahirkan. Ketika lahir disuruh menunda sampai bayinya itu umur 2 tahun. Setelah itu baru dirajam. Apa kata Rasulullah SAW tentang wanita ini? Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-Madinah lawasi'athum. Atau ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Kata Nabi SAW, wanita ini telah bertobat yang kalau taubatnya itu dibagi untuk 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa, cukup untuk mengampuni mereka. Bayangkan, kalau benar bertobat, maka tinggal tadi seorang suami memaafkan istrinya. Baik, kau memaafkan istrimu berzina, lihat istrimu taubat enggak? Sebagaimana engkau alhamdulillah mengatakan sudah meninggalkan narkoba, semoga bisa istiqomah berjalan di atas hal itu. Tinggal sekarang dilihat istri tadi dia taubat beneran atau enggak, atau dia hanya minta maaf sama suami dan tidak akan mengulangi lagi sama suami, tapi sama Allah Jalla Jalla tidak memperbaiki hubungannya dia. Artinya orang yang pernah melakukan dosa besar dituntut dia banyak beribadah, dituntut dia menyesali perbuatannya, meninggalkan dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Dia terus mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalla agar Allah meridhoi dia. Ini. Kemudian sekarang kalau dia sudah benar-benar tobat, kau terima lagi nggak ada masalah. Mudah-mudahan dia jadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana kau dulu pernah narkoba umpamanya. Yang kedua jadi masalah, nih istri dalam kondisi hamil tapi suka ngomong kasar sama suaminya, merendahkan suaminya. Ini masalah lain sekarang. Ini masalah lihat istri-istri yang tidak taat dan patuh kepada suami. Dan perlu dilihat apakah dia bersikap seperti ini karena hamil dia. Karena ada wanita-wanita yang agak labil ketika hamil. Kondisi perempuan ketika hamil macam-macam. Yang katanya orang bawaan anak ya. Ditambah lagi mungkin istri pendidikan agamanya rendah. Sehingga dia butuh nasihat, butuh tugas suami adalah memberikan nasihat, memperbaiki istrinya, meluruskan istrinya. Sekarang yang bertanya tadi, lihat apakah dia bisa meluruskan istrinya, memperbaiki istrinya. Apakah sikap istrinya ini memang dari dulu atau karena bawaan hamil, sehingga seorang suami tetap berlapang dada menyikapi kondisi labil seorang wanita. Tapi kalau ternyata perempuan ini dikatakan tadi enggak, memang dia sikapnya kurang ajar ya, tidak menghargai suami, tidak menghormati suami, maka di sini sang suami memperbaiki istrinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nushuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian takut ketidaktaatan mereka, apa istilahnya, mereka membantah, tidak nurut ya, kau takut, fa'idhuhunna, kau kasih nasihat dia. Kasih nasihat. Kalau kasih nasihat dengan omongan yang baik, tidak mempan. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Yang ketiga, wadribuhunna. Kalau yang kedua nggak berguna, dipukul umpamanya, tapi pukulan yang tidak melukai. Dipukul tangannya, dikasih nasihat, pisah ranjang. Kalau itu tidak berhasil, maka di sini seorang suami harus tegas. Dia mengatakan nih, kalau kau tidak mau nurut sama aku, padahal yang aku perintahkan tidak bertentangan dengan syariat, ya mungkin akhir dari pernikahan kita adalah perceraian. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bagaimana sebaiknya seorang suami bersikap terhadap mertuanya, baik secara sikap sehari-hari maupun secara materi? Iya. Apakah kewajibannya sama seperti terhadap orang tuanya? Begitu. Terima kasih Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, sebelum Ana jawab pertanyaan yang terakhir ini ya, berkaitan dengan bagaimana sikap suami terhadap mertuanya, baik dalam
sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari atau dalam urusan materi. Dan pertanyaan yang sebelumnya tadi yang masalah orang yang kena narkoba kemudian istrinya tidak taat ya, pernah berzina, bisa jadi itu azab dari Allah juga buat engkau sehingga engkau perlu bertobat, mohon ampun sama Allah. Kok bisa dapat istri kayak gitu, Muhammad? Mungkin karena dosa-dosa masa lalumu sehingga suami perlu mendekatkan diri kepada Allah, bertobat, mohon ampun, semoga Allah memperbaiki istrinya. Dan bagaimana dengan sikap suami terhadap mertua? Ini banyak terjadi, coba. Sebenarnya dalam Islam gimana sih? Yang pertama, anak perempuan dan anak laki berbeda. Anak perempuan sebelum menikah, surga dia adalah ayah ibunya. Begitu pula anak lelaki, surga dia adalah ayah dan ibunya. Ketika sudah menikah, anak perempuan ini diserahkan oleh orang tua dia kepada suaminya. Ada pelimpahan. Pelimpahan ini pelimpahan tanggung jawab dunia dan akhirat. Sehingga surga dan neraka seorang istri yang awalnya orang tuanya yang wajib dia taatin full balik kepada suaminya. Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita, seorang sahabat, dia mengatakan innama huwa jannatuki au naruki. Kau lihat suamimu. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Suami itu surga atau neraka. Ini kata Rasulullah SAW. Maka seorang istri wajib taat dan nurut kepada suaminya. Dia sudah diserahkan oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Bayangkan ya, ini pelimpahan yang sangat agung sekali. Maka disebut mitsaqan ghalidha, disebut sebagai perjanjian yang sangat berat sekali. Jadi suami nggak main-main ketika mengambil itu anak wanita. Anak wanita yang dibesarkan oleh orang tuanya, yang dididik oleh orang tuanya, yang dipenuhi segala kebutuhan oleh orang tuanya, yang dibahagiakan oleh orang tuanya, diserahkan kepada engkau sebagai suami. Maka engkau wajib untuk memegang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Rasulullah SAW berpesan kepada para suami, kepada para lelaki khususnya, ketika haji wada, Allah fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian jaga, bertakwalah kalian kepada Allah dan urusan wanita itu. Kalian ngambil dia dari orang tuanya dengan amanah dari Allah. Dan kalian menghalalkan dia yang awalnya haram buat kalian dengan kalimat Allah. Maka hati-hati. Maka seorang istri wajib ikut suaminya, nurut sama suaminya. Ketika ayah seorang perempuan minta kepada anaknya, nak kau pulang nak ya. Seorang istri nggak boleh nurut sama ayahnya. Dia nurut sama suami, dia tanya, bang ayahku minta aku pulang. Boleh nggak? Suami ngomong, oh jangan sekarang, nanti lah kalau ada waktu aku antar. Maka pihak mertua atau orang tua perempuan nggak boleh marah. Artinya dia yang udah nyerahkan itu perempuan kepada lelaki tadi. Oleh karena itu Asma binti Abu Bakar pernah mengatakan, innaman nikahu riqqun falyandur ahadukum inda man yarikku karimatahu. Nikah itu bak perbudakan. Kenapa dikatakan bak perbudakan? Karena tadi dia wajib taat, diserahkan kepada suami, tidak bisa melepaskan dirinya sendiri perempuan itu. Dia harus khulu, gugat cerai. Itu seperti perbudakan. Maka hendaklah seseorang di antara kalian melihat, memperhatikan putri dia, kesayangan dia jadikan budak kepada siapa. Maka ini perlu jadi perhatian penting orang tua ketika menikahkan dia. Makanya kenapa harus melihat agama dan akhlak, supaya nih suami menghormatin putrinya yang dia kawinkan dengan dia. Kalau tidak jadi kacau. Anak kita yang perempuan dizalimi, tuh mamanya menantu tidak hormat sama mertuanya. Ini yang pertama perlu diingat. Jadi istri harus sadar kalau dia ikut suami, bapak dia menyerahkan kepada suaminya. Kalau anak lelaki dia tidak diserahkan oleh orang tuanya,
Maka surga dan neraka anak lelaki itu ketika dia sudah menikah tetap orang tuanya. Tetap kedua orang tuanya. Sehingga seorang istri diwajibkan membantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana sekarang sikap suami kepada mertuanya? Maka tetap suami harus berbuat baik. Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah memerintahkan kepada semuanya agar berbuat adil dan berbuat kebaikan dan berbagi kepada kerabat. Dia paling tidak berbuat baik kepada mertuanya yang ngasih anaknya sama dia punya kelebihan rezeki, dia berbagi. Tapi tidak sama dengan orang tuanya, tidak. Dia lakukan itu sebagai menantu yang baik. Kita aja bisa disuruh membantu orang Islam yang membutuhkan. Kita disuruh menghargai orang yang tua, walaupun tidak ada hubungan kerabat sama kita. Bahkan kata Rasul SAW, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Yang tidak menghargai orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi seorang menantu tetap dia harus menghargai mertuanya sebagai orang tua istrinya, sebagai orang yang lebih tua dari dia, sebagai orang yang telah memberikan putrinya kepada dia. Dia tetap menghargai orang tuanya. Ketika berbicara, ketika mertuanya menginginkan sesuatu dan dia mampu memberikannya, tapi tetap tidak seperti orang tua dia. Namun dia tetap harus berbagi, berbuat baik, menghargai orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Hadza wallahu a'lam bishawab, ya. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ingat, semua yang punya masalah dalam rumah tangga bisa jadi penyebabnya adalah dosa. Maka cepat kembali kepada Allah, perbaiki hubungan diri sama Allah. Semoga Allah memperbaiki hubungan kita sama suami, hubungan kita sama mertua, hubungan kita dengan orang-orang yang dekat kita. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.